Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taipi, kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi Robani di acara Observasi, obrolan seru menginspirasi. Kira-kira hari ini kita mau ngobrol sama siapa ya? Mungkin sahabat Taipi juga sudah tidak asing lagi dengan mahasiswa yang satu ini. Ada yang tahu? Saya akan kasih tahu ciri-cirinya. Yang pertama, beliau laki-laki. Kedua, beliau kemarin juara dua di acara Piosima, juara dua ilmiah di acara Piosima. Dan juga kemarin beliau juga kembali meraih juara satu nasional esai yang diselenggarakan oleh PP Hima Persis di Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Aazkia Falsa Anaba. Gimana kabarnya, A? Alhamdulillah, Kang Alhamdulillah, Azmi. sehat ya. Sehat. Boleh nih Kang, sebelum kita melanjutkan ngobrol dan sharingnya, Ya. boleh memperkenalkan diri. Oke, baik. Bismillah, sahabat Staipi. Perkenalkan, nama saya Azkia Falsa Anaba. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Semester 7, Ya. Quran dan Tafsir. IAT mungkin ya? IAT. IAT semester 7. Boleh juga nih Kang, sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang juga sharing ya. Boleh nggak Kang, Akang menceritakan keseharian bahkan kesibukan lah Kang sendiri. Ya, kalau saya alhamdulillah gitu ya, bulan-bulan kemarin itu disibukkan dengan ngajar di dua sekolah. Yang pertama Masya Allah. ngajar di Mualimin Persis 3 Pamempek. Kemudian dari siang sampai sore itu ngajar di SMP SMP 11 Maret yang ada di Muhammad Toha. Muhammad Toha, luar biasa. Gitu. Sekelas mahasiswa, beliau juga langsung mengajar di dua sekolah langsung Wah, ya. Nah, ini pemanasan nih Kang. Ini ada kabar gembira lagi nih Iya. buat sahabat Stevie. Setelah Akang kemarin juga memberikan kejutan atau hadiah untuk sahabat Stevie, yaitu Iya. juara Karya tulis ilmiah dua di Piosima. ya di Biosima. Dan sekarang juga Akang meraih kembali juara satu malahan Alhamdulillah. tingkat nasional di Iya. lomba esai yang diselenggarakan oleh PP Hima PP Persis Hima Persis di di Jakarta. Jakarta. Ya. Nah ini Kang, boleh nggak diceritakan prosesnya gimana tuh? Iya, Baik jadi itu perjalanannya atau gimana? itu pertama itu lombanya diadakan itu dari tanggal 17 Agustus. Itu sebagai 17 Agustus. sebenarnya sebagai refleksi kemerdekaan gitu ya. Makanya tema utama yang diusung dari lomba tersebut Merdeka Berkreasi. Merdeka berkreasi. Iya, jadi dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 28 itu kira-kira berarti 11 hari lah ya. Iya. Nah, saya prosesnya itu membuat dulu. Jadi membuat dulu sebelum berangkat ke Jakarta, membuat dulu di Bandung. Di rumah, di sekolah. Jadi sambil ngajar, sambil nulis, Wih, luar biasa. sambil memikirkan apa yang akan saya tulis gitu. Nah, Curi-curi waktu mungkin ya. curi-curi waktu. Kalau membagi waktu itu alhamdulillah kan dari setiap ngajar itu ada istirahatnya, atau ngajar pun sebenarnya tidak harus terus ngajar tiap jam tiap waktu, tapi ada juga itu dengan curi-curi waktu sambil ngajar sambil nulis gitu Sambil sih. mempersiapkan Iya, buat sambil lomba. mempersiapkan, sambil memikirkan judul. Lebih kalau saya sampaikan itu lebih lama memikirkan judul dibanding menulis. Ya, lebih lama memikirkan judul dan referensi. Judul sih yang paling lama. Kalau nulis itu, kalau saya ini 2 harian lah, 2 sampai 3 hari nulis itu. Oh, jadi lebih lama menentukan judul daripada menulis. Iya. Seperti itu. Gitu. Sempat juga sebelum mengikuti perlombaan itu sempat ada kepikiran, aduh saya lumayan ini gitu ya, ke sekolah ini ke sekolah itu. Sempat ada pemikiran apakah saya nggak usah nulis aja gitu, nggak usah ikutan lomba. soalnya ngelihat juga nggak ada yang tahu saya ikut lomba itu gitu. Oh, tidak Nggak ada yang tahu, jadi istilahnya mah daftar sendiri daftar gitu. sendiri. Nah, itu informasinya dikasih tahu atau Kalau cari sendiri? Nah, kalau informasi itu langsung dari, kan ada Instagram PP Hima Persisnya gitu. Jadi kelihat, oh ini saya mau ikutan aja, tapi tanpa sepengetahuan orang lain gitu, tidak ada yang tahu sama sekali gitu. Jadi mulai proses Memikirkan judul, menulis, cari referensi. mungkin ada ya persiapan persyaratan kayaknya ada sendiri gitu. Sendiri juga. Terus tadi ke Jakartanya gimana tuh? Sampai ke dinobatkan
juara esai akak itu terpilih jadi juara 1 gitu. Iya, nah sebelum berangkat ke Jakarta itu tanggal berapa ya? Tanggal 31. Itu Agustus. kan ya tanggal 28 terakhir pengumpulan, terus tanggal 29 sampai 30 itu penyeleksian, diseleksi. Nah, kebetulan saya tanggal 30 itu lagi di luar, lagi kerja malam-malam jam berapa? Jam 8 itu langsung ditelepon Dari pihak sama pihak juri pusat, mungkin ya? iya, Pusat. sama pusat. Kang, besok boleh ke Jakarta. Waduh. Waduh. Jadi Saya pas bingung. malam ditelepon. Iya, pas malam Besok pas ke ditelepon. Jakarta. Besok bisa ke Jakarta enggak? Jam 4 harus ada di hotel sana, di hotel Jam 4 Balairung. subuh. Jam 4 sore. Oh, sore. Ya. Saya mikir, lah gimana ini? Malam saya lagi keadaannya lagi di luar, nggak lagi nyantai gitu ya. Ditelepon kayak gitu. Tapi sebelumnya sempat mikir, nggak usah aja gitu ke sana ya. Jadi ya, tapi alhamdulillah mungkin karena kekuatan saya juga gitu ya. Oke lah kita berangkat ke sana. Asalnya mau ngajak teman juga gitu. Teman dari Hima juga. Cuman kalau saya ngajak teman pasti lebih lama lagi kalau misalnya ngajak teman Hima. Karena saya pun mikir jam 4 sore harus ada di sana. Sementara kalau ke Jakarta naik motor sendiri gitu ya, itu bisa 4 jam lebih malah kalau sama istirahat. Nah, saya memutuskan udahlah saya berangkat aja ke sana sendiri gitu. Naik bus. Oh, naik bus. Naik bus. Sendiri. Sendiri naik ke sana, berangkat ke sana gitu ya. Enggak sempet mikir kasih tahu gitu ya anak-anak yang di sana gitu, teman-teman Hima atau teman-teman saya yang di kampus, kasih tahu jangan ya. Sempat mikir kayak gitu, tapi udahlah jangan dikasih tahu biar jadi kejutan aja gitu. Saya bawa esai saya itu diterima sama PP Hima Persis. Masya Allah, gitu. luar biasa. Jadi sahabat STP, Askia ini beliau seperti apa ya, melakukannya sendiri tadi ya, tidak tahu siapa gitu ya, tahu-tahunya juara 1 gitu ini. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali ya tadi Askia, termasuk mahasiswa yang mandiri mungkin ya, dari mulai proses pengerjaan terus tadi memberikan kejutan mungkin ya untuk para rekan-rekannya. Alhamdulillah begitu. Nih ngomong-ngomong nih Kang, judul apa sih yang diangkat waktu mengikuti lomba esai kemarin? Kalau untuk judul itu dari panitianya itu ada ketentuan. Pertama, ketentuan tema utama tentang merdeka berkreasi, karena acara tersebut sebagai refleksi dari kemerdekaan Indonesia yang kemarin yang ke-77 gitu. Nah, temanya itu, tema utamanya tentang merdeka berkreasi. Nah, dari tema tersebut melahirkan beberapa subtema. Ada 5 kalau nggak salah ya. Ada tentang ekonomi, tentang pangan, tentang energi, bahkan yang terakhir itu ada tentang bagaimana sih Persis dalam pembangunan ekonomi ini gitu. Persis. Nah, tapi saya mengambil judul yang pertama tentang ekonomi begitu. Makanya saya alhamdulillah dapat di juara 1 itu di tema ekonomi. Tema ekonominya itu tentang bagaimana sih konsep Islam terkait pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Masya Allah. Itu tema dari panitia. Tapi untuk dari judul itu saya bikin sendiri. Judul yang saya ajukan ke panitia itu terkait konsep maqasid syariah dan etikal ekonomi dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Gitu. Luar biasa ya. Maqasid syariah. Maqasid syariah. Ini mahasiswa Quran tafsir ya. Iya, banget, luar biasa. Selanjutnya nih Kang, tadi sudah diceritakannya bahwa judulnya tadi tentang apa? Maqasid syariah dan etikal ekonomi. Sekarang kita ingin sharing tentang ini Kang. Bagaimana proses pengerjaannya nih? Untuk proses pengerjaan itu saya alhamdulillah sangat-sangat rumit. Oh, rumit. Iya, pertama dari pemikiran saya nggak usah ikut aja kali ya gitu. Itu yang pertama. Terus udah dikerjakan nih sama saya, udah mikir buat judul, udah mikir buat referensi, udah mikir bagaimana untuk penulisannya. Nah, udah dikerjakan alhamdulillah setengah jalan. Sempet juga ada pemikiran apakah saya mundur aja gitu ya. Karena lihat ikut jangan. Iya, karena lihat juga kan produktivitas sehari-hari gitu yang ngajar di kesana ke sini. Tapi ketika dipikirkan lagi, kalau saya udah setengah jalan, saya mikir lagi, kalau misalnya saya kembali atau mundur,
itu kan sama aja. Kalau sama aja dengan kita menyelesaikan, toh sama-sama setengah jalan. Betul. Iya. Dan alhamdulillah waktu tanggal 28 itu sekitar Bada Isya itu saya masih ada kekurangan dari wordsnya. Kan wordsnya itu minimal kalau dalam esai kemarin ketentuannya itu 1.500 sampai 2.000. Saya ada kalimat atau kata? Kata. Kata. Kata words. Nah, dari saya itu masih kurang, ada sekitar 1.400. Wih. Itu di tanggal 28 terakhir pengumpulan jam setelah Isya. Tapi waduh, ini saya masih kurang. Ya udah, saya langsung selesaikan. Alhamdulillah juga dapat ada sampai 1.800 dan sebelum jam 12 itu sekitar jam 11-an ya, saya kirim langsung ke panitia itu. Tapi alhamdulillah kata panitia masih bisa diterima. Jadi itu hamin berapa jam kan ya? Iya. Ya. Karena ngelihat itu ke produktivitas sehari-hari, waduh, sangat-sangat gitulah. Tadi mulai dari ngajar 2 sekolah, terus menentukan judul, iya, belum penulisan, belum juga di sana di sekolah itu saya ngajar tentang karya tulis ilmiah juga. Jadi itu di sekolahnya di mana kan? Di Mualimin Persis 3 Pamungpek. Iya, di Mualimin. Kan kalau Mualimin itu kurikulum Persis ada syarat kelulusan, salah satunya itu pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, kebetulan saya ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran bagaimana sih membuat karya tulis ilmiah. Nah, di sana itu ada beberapa kelompok, jadi beberapa orang yang emang tiap hari interaktif anak-anak santri itu, langsung pembimbingan. Bahkan kalau saya pikirkan waktu untuk memikirkan judul saya, penulisan saya itu sama sekali nggak ada. Tapi ada waktu ngajar itu saya bilang ke anak-anak, sok kalian nulis gitu ya. Saya pun sedang menulis gitu. Tapi itu juga jadi motivasi bagi anak-anak santri supaya mereka juga ikut bareng-bareng menulis sama saya. Wow, luar biasa ya, Masya Allah sekali. Ternyata di sela-sela kesibukan itu bukan menjadi sebuah hambatan. Iya, betul. Justru munculnya sebuah inspirasi mungkin ya. Oke Kang, ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih Kang suka menulis gitu? Kalau ditanya sejak kapan sih, alhamdulillah karena keluarga saya merupakan keluarga penulis gitu ya. Jadi sering saya waktu kecil itu sering ngelihat orang tua saya, terkhususnya bapak saya itu sering nulis, entah dari publikasi di koran atau dari buku atau dari yang lain-lain gitu. Nah, masuk ke jenjang SD itu di kelas 6 SD tepatnya, itu saya sering-sering menulis, tapi menulisnya tulis tangan langsung. Makanya ada guru saya itu namanya Bu Eis, saya masih ingat ya. Dulu SD di mana Kang dulu? Saya SD di SD Pamoyanan di Muhammad Toha gitu. Nah, kata beliau, guru saya itu, beliau sampai heran dan takjub melihat tulisan saya, melihat teman-teman angkatan saya pada waktu itu tulisannya itu masih pada ya dibilang jelek gitulah ya. Tapi pas ngelihat saya kok bagus gitu, kok kayak perempuan tulisannya rapi gitu. Nah, pas ditanya-tanya memang saya dari SD itu sudah sering menulis, tapi menulisnya bukan menulis kayak ilmiah, bukan, tapi kayak sering menulis cerita atau apa gitu. Iya. Ya jadi step by step lah gitu. Kemudian lanjut ke SMP, alhamdulillah lumayan lah untuk menulis itu kadarnya. Terus SMA kan ada juga karya tulis ilmiah kalau di Mualimin itu. KTI ya. KTI. Nah, pas masuk ke jenjang perkuliahan barulah saya mengenal bagaimana sih standarisasi keilmiahan dalam penulisan kayak gitu. Nah, setelah mengetahui dan mengenali barulah saya terjun langsung bagaimana menulis tuh gitu. Pertama dari penulisan makalah gitu ya. Ingat saya waktu pertama nulis makalah itu berbahasa Arab. Makalah bahasa Arab. Bahasa Arab waktu di Al-Imarat. Kalau strukturnya sudah saya kenal, sudah saya ketahui, tapi dalam bahasa Arab. Itu yang pertama itu. Gitu sih. Ya. Luar biasa sekali ya sahabat Staypi. Jadi Askia ini sudah gemar menulis dari sejak SD ya. Ya, SD, SMP, SMA terus digali. Selain dari tadi ada apa ya? Faktor gen kayaknya dari orang tua juga ada. Orang tua seorang ayahnya suka menulis.
mungkin generasi mungkinnya kepada Askia. Tapi waktu saya SD sih Kang, SD itu emang lagi resep-resep Iya, main gitu ya. resep-resep amang. Ya amang lah gitu. Tapi luar biasa lah. Iya. Terus Kang, bagaimana sih agar kita atau kiat-kiat kita Kiat-kiat. untuk suka menulis, membaca sejak dini dan mempertahankan sampai sekarang? Ya. Kumaha sih carana gitu lah Ya. kiat-kiatna. Kalau sebenarnya untuk kiat-kiat itu terkait membaca dan menulis, bagi saya gitu ya, terusnya untuk pertama untuk membaca. Sebenarnya mau nggak mau kalau membaca itu, gitu loh. Sebenarnya nggak ada kiat-kiatnya Jadi kalau tidak bagi ada. saya. Iya, kalau membaca itu cukup Anda duduk, bawa buku, buka, renungi dan resapi. Luar biasa. Kalau dalam membaca gitu, mau nggak mau gitu, harus dipaksakan kalau membaca. Berikut pula dengan menulis. Gitu. Kalau menulis makanya kata Kunto Wijoyo itu di dalam buku novelnya, saya lupa lagi judulnya apa. Di kata beliau itu ada 3 tahapan untuk menulis itu. Yang pertama ada menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. 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 3 kata beliau menulis. Ya, sampai 3 pengulangan kata menulis gitu. Artinya sempat saya pun merasa bingung. Maksudnya apa ini kata Kunto Wijoyo gitu ya. Tapi setelah saya baca-baca renungi ternyata kalau menulis itu sebenarnya untuk tips dan trik itu sebenarnya bisa dibilang ada gitu ya, tips dan trik itu. Tapi lebih kalau dalam menulis itu langsung praktek. Iya, soalnya gini, kalau misalnya tanpa praktek itu menulis pasti bingung apa yang akan ditulis gitu. Kebanyakan penulis-penulis pemula itu seperti itu. Mereka mau dimulai dari mana, dimulai dari pembahasan tentang apa, karena begitulah jarangnya menulis gitu. Tapi kalau udah sering menulis dari awal sampai akhir, oh saya ini mau ngebahas ini, dengan itu pasti sendirinya pasti mengalir gitu. Begitu sih kalau luar biasa. Jadi kiat-kiatnya itu adalah paksakan ya pokoknya mah harus langsung praktek gitu. Soalnya kalau jatuhnya tidak langsung praktek menulis, nanti yang ada malah ngawang atau misalnya naon gitu, ngalamun ya. Gitunya. Jadi mual aya nulisan teh, tapi ya harus mau nggak mau dipaksakan nulis. Kalau misalnya nggak ada laptop atau apa, ya langsung tulisan tangan aja. Gitu. Betul. Kadang kan suka ada Kang, ketika Kang kemarin juara, sekarang juara lagi tuh suka ada nanya, Kang Askia kumaha sih ngameh ieu gitu. Suka ada gak yang nanya gitu Kang? Kalau ada banyak sih. Terus ya, jawaban juga gitu paksakan gitu ya. Itu mau nggak mau juga kan setiap manusia harus produktif gitunya. Betul. Kalau sibuk asa kurang gitu, tapi lebih baik produktif. Kalau di dalam produktif, sesibuk apapun kamu pasti bisa menyempatkan gitu. Kalau misalnya kita menempatkan sebagai orang yang produktif, makanya banyak yang nanya kayak gitu sering. Tapi ya alhamdulillah sama saya dikasih tahu, oh kamu harus gini gitu. Luar biasa. Tapi tadi kata kunci nama kita harus memaksakan diri ya. Mau nggak mau itu memaksakan. Siap. Terakhir nih Kang, boleh Akang kasih pesan kesan kepada sahabat Stay Peace semua, biar termotivasi gitu. Ya kalau dari saya untuk menulis ini ya, membawa nama Stay Peace menjadi suatu kebanggaan dalam penulisan, dalam perlombaan membawa nama Stay Peace, khususnya dalam kejuaraan menulis gitu ya. Apalagi kemarin waktu Piosima karya tulis ilmiah, kemudian yang terbarukan kemarin minggu kemarin itu di esai itu sebuah kebanggaan, karena kalau dalam menulis itu menjadi ajang pembuktian gitu bahwa mahasiswa di STAI Persis Bandung ini intelektual mahasiswanya itu dapat dipertimbangkan. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Betul. Makanya semoga ini memotivasi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar saya juara aja, tapi saya inginkan itu teman-teman sahabat STAIP bisa ikut juga. Nih saya ternyata punya kemampuan untuk menulis. Oh ternyata boleh bisa dikembangkan, boleh itu. Langsung ikut ke kejuaraan, perlombaan, ataupun ikut kayak apa ruang kumpulan diskusi untuk menulis itu bisa. Gitu. Tadi Kang, ini saya penasaran ya, saya pribadi. Ketika Kang tadi menyebutkan antara karya tulis ilmiah, esai atau makalah itu teh berbeda atau gimana? Iya.
Kalau dari segi penulisan itu sama-sama menulis gitu ya. Iya. Tapi kalau pasti ada perbedaan ya. Ada perbedaan dari kesemuanya itu kayak bagaimana penulisan makalah, esai, karya tulis ilmiah itu pasti ada perbedaan. Tapi itu kembali lagi ke kita. Kita mau membawa gimana gitu. Nah, kalau saya itu sering membedakan kalau ada perlombaan esai misalnya. Kalau esai berarti lebih ke opini. Pandangan kita terhadap masalah, terus solusinya apa sih, jadi lebih langsung gitu, nggak ada kayak pendahuluannya apa, metodenya apa, latar belakang gitu gak. Tapi kalau di esai itu ada latar belakang gitu, langsung masuk ke pembahasannya kayak gimana, dan akhirnya itu langsung ke tujuan. Berbeda halnya dengan karya tulis ilmiah kemarin, itu kan kalau ilmiah kita harus berdasarkan pendapat para ahli. Soalnya kalau tanpa pendapat para ahli, jatuhnya itu malah jadi asumsi. Ketika misalnya kita bicara A, ntar pasti ditanya ini dapat dari mana, gitu loh. Diminta pertanggungjawabannya. Iya, diminta pertanggungjawabannya. Jadi sekali lagi tadi apa Kang, terakhir nih dari Akang sebagai penutup kita untuk sahabat Staypi, motivasinya gitu apa, atau motivasinya ya semoga untuk sahabat Staypi dapat terus gemar mengembangkan kegiatan literasi, kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan yang bersifatnya itu dapat mengembangkan intelektualitas kampus. Gitulah, jadi sok langsung gitu. Pokoknya mah saya tunggu juga untuk ruang-ruang diskusinya. Luar biasa. Gitu. Ya, tak terasa ya Kang, kita sudah berada di penghujung waktu. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Siap, terima kasih Kang Azmi ya. Sukses terus pokoknya ya. Siap. Itu saja mungkin yang bisa kita sharingkan dan obrolkan ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Tetap dukung media dakwah kami di YouTube kami Staypi Bandung Official, di Instagram kami @stai_persis_bandung, dan Facebook kami Staypi Bandung. Saya Muhammad Azmi Robani. Selamat bertemu di observasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.